Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahid. Sehat, Bang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bang Yaya, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat, Bang. Abang sama Bang Taufan, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Kita baru selesai menemani Bang Topan di pemilihan. Mohon doanya kepada para netizen untuk didoakan supaya Bang Topan ini suaranya bagus dan masuk ke DPR RI. Terima kasih. Amin. Amin, amin ya Allah. Kita semua mendoakan Kang, insya Allah lolos Kang Taufan di Senayan. Kita doakan semua. Alhamdulillah. Ini Bang Ahid, terkait kemarin kan ramai kembali bahwa ada sebuah surat rekomendasi yang dari Kompolnas terhadap kliennya Pak Rohman, yaitu MAA tersebut, dan bahkan seakan dinyatakan dan diceritakan itu rekomendasi tersebut sebagai penguat hukum dari sisi kliennya, gitu, seakan-akan seperti itu. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah semua klien itu atau saksi atau tersangka dalam hal ini mendapatkan semua rekomendasi dari Kompolnas atau tidak, Bang? Baik. Terima kasih Bang Yaya ya pertanyaannya. Siap. Jadi ini yang perlu kami konfirmasi dan jelaskan gitu ya kepada teman-teman semua, bahwa terkait dengan, saya tidak tahu itu surat bentuknya rekomendasi, pemberitahuan atau apa ya yang dikeluarkan oleh Kompolnas, karena surat itu terbit itu berdasarkan permintaan dari pemohonnya begitu. Artinya kalau dalam hal ini yang mengajukan adalah pihak kuasa hukum dari Mimin, Arigi dan Abi dan Pak Yosef, nah itu surat itu pasti ditujukan kepada ya kuasa hukumnya begitu kan, pada mereka yang mengajukan gitu. Nah cuman jadi itu surat maksudnya terbatas kepada siapa yang memintakan dan itu akan diberikan. Itu pertama. Terus kemudian saya perlu tahu atau cukup paham gitu surat itu seperti apa begitu, baru kemudian saya bisa menanggapinya secara komprehensif begitu. Nah, saya mau tanya dulu nih ke Pak Bang Yahya, kira-kira suratnya apa itu Bang Yahya? Nah, suratnya itu memang tidak ditunjukkan secara detail apa aja isinya gitu ya. Yang jelas netizen itu atau sebagian atau terkhususnya adalah yang mendukung MAA itu ya Bang ya, bahwa surat tersebut adalah sebagai penguat hukum yang direkomendasikan oleh Kompolnas dalam rangka meringankan MAA itu. Akan seperti itu yang tersebar ya Bang ya. Nah, memang secara pastinya ada yang tidak tahu, memang ada yang mengatakan itu mah paling juga beberapa poinnya saja sehingga dibuatlah kemudian ada sebagai penguat, atau yang sebenarnya seperti apa gitu. Ini yang berkembang di netizen seperti itu Bang. Baik, ini Bang Yaya dan teman-teman netizen, surat yang diajukan oleh kuasa hukum dari MAA ya dan Bapak Yusuf itu adalah bagian dari strategi pembelaan dalam rangka meringankan atau membebaskan daripada kliennya, dan itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja begitu, selama dalam tanda kutip bahwa langkah itu secara hukum memang diatur begitu. Dan kalau saya melihat memang sah saja ketika saudara rekan Rahman ini mengajukan surat itu ke Kompolnas ya dalam hal ini ya, untuk meringankan, itu sah-sah saja. Cuman kembali lagi memang itu bagian dari strategi. Nah, kalau saya melihat ketika surat itu diajukan, kita harus bicara dulu tentang kompetensi dari Kompolnas. Secara hukum apa tugas dan wewenang Kompolnas itu apa begitu kan. Nah kemudian yang diajukan ini masalah apa, dan kemudian lagi siapa yang berhak menentukan tentang bersalah atau tidaknya seseorang itu siapa, kan begitu. Itu harus kita runut lagi satu begitu. Nah kalau kaitan dengan Kompolnas ini, kalau kami beranggapan bahwa
yang diajukan ini adalah terkait dengan prosesnya, begitu ya. Artinya proses bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan ini sampai kemudian penetapan status tersangka ini dilakukan oleh pihak penyidik ini sudah sesuai atau tidak, misalnya begitu ya. Nah, kalau saya melihat bahwa sebetulnya hal ini tidak ada masalah, gitu, karena kan kalau kita bicara ranah proses itu adalah ranah pra peradilan yang harusnya sudah ditetapkan, yang sudah diputus oleh pengadilan yang kemarin itu yang diajukan oleh MAA ini begitu, tentang status tersangka mereka begitu, dan buktinya kan itu ditolak. Artinya apa? Secara prosedur administratif itu sebetulnya proses penetapan tersangka adalah sudah sesuai secara hukum, kan begitu. Nah, kalau itu dalam rangka misalnya surat itu diajukan dalam rangka untuk memperingan atau bahkan sampai membebaskan kliennya, nah itu saya pikir agak lebih jauh kita harus melihat konteksnya gitu loh. Jadi kalau kita bicara proses administrasi atau proses dari penetapan orang tersangka misalnya, itu kan proses memang ranah yang memang administratif, secara administratif sudah diatur tersendiri. Nah kemudian secara materi hukum tentang pokok perkara itu kan sudah diatur secara tersendiri, dan itu nanti prosesnya pun pada saat proses persidangan yang menyidangkan masalah materi pokok perkara gitu loh, tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh para tersangka ini. Jadi itu sebenarnya dua ranah yang berbeda gitu loh, kalau kamu melihatnya seperti itu. Nah kemudian apa sih alasannya mereka mengajukan ini? Yaitu sah-sah saja untuk dalam tanda kutip mempengaruhi bagaimana proses pemeriksaan perkara ini berlangsung gitu loh. Nah kalau kamu melihatnya begini, sebetulnya semua itu adalah ranahnya pra peradilan yang harus yang sudah dimajukan, yang sudah diperiksa oleh hakim pra peradilan kemarin, ya itu kan permohonannya kan juga ditolak gitu. Nah, saya juga sempat sedikit banyak memutar lah ya wawancara dari rekan Rahman gitu selaku kuasa hukum memang ini gitu, di situ dia meragukan tentang proses dari penyelidikan dan penyidikan sampai proses penetapan tersangka ini, bahkan sampai dilibatkan kejaksaan ini begitu. Kalau kami melihatnya bahwa polisi ini dalam hal ini adalah penyidik, kemudian jaksa juga, itu sesuai dengan prosedur. Bang, jadi kenapa saya bilang sesuai dengan prosedur? Pertama, pra peradilannya sudah terbukti ditolak, pra peradilan dari MA. Kedua, bahwa berkas dilimpahkan kemarin itu adalah sudah pada waktunya gitu, sudah pada saatnya gitu, karena P21 ini atau tahap 2 ini, pelimpahan berkas dan pelimpahan bukti serta tersangka ini, itu kan memang ketika jaksa sudah merasa bahwa semua prosesnya sudah cukup begitu. Artinya misalnya arahan atau petunjuk dari kejaksaan tentang ini berkas kurang lengkap, ini yang harus dilengkapi oleh penyidik, misalnya keterangan saksi atau bukti lain, itu yang harus dilengkapi oleh penyidik. Nah ini sudah dilaksanakan semua oleh penyidik gitu loh, yang kemudian diserahkan ke jaksa. Artinya ketika petunjuk dari jaksa sudah dilaksanakan oleh penyidik, dalam hal ini adalah Polda Jawa Barat begitu, itu sudah dilakukan, ya nunggu apa lagi kan begitu. Harus segera dilimpahkan perkaranya ke pengadilan, karena mereka ini misalnya Yosef ini kan ditahan gitu, itu kan kaitannya ada hak yang melekat, hak asasi yang mendasar yang memang harus dijaga oleh undang-undang gitu. Jadi kalau menurut kami ya tidak ada masalah kalau mereka mengajukan surat ke Kompolnas misalnya. Nah, hal lain lagi adalah bahwa kenapa kami melihatnya bahwa ini sudah sesuai begitu. Ketika wawancaranya juga rekan Roman disebutkan juga ini alat yang untuk melakukan tindak pidana ini tidak ditemukan dan seterusnya begitu. Jadi kan kami melihatnya dalam pasal 184 ayat 1 KUHP itu kan memang bukti ini kan ada beberapa begitu ya. Klasifikasi bukti yang sah menurut undang-undang menurut KUHP
KUHP ini kan ada beberapa, misalnya pertama keterangan saksi, ahli, petunjuk, serta surat pengakuan terdakwa. Nah, ini kan memang misalnya begini, kalau misalnya saksi tidak temukan pada saat kejadian tindak pidana, itu kan ada bukti lain, misalnya ada surat, ya, ada surat dalam hal ini surat lab, misalnya surat ahli, surat dari platform gitu, terus juga keterangan ahli, dari situ ahli forensik maupun ahli pidana, petunjuk juga, kemudian petunjuk ini kan bersesuaian antara peristiwa hukum sama bukti-bukti dan seterusnya, itu kan yang bersesuaian gitu loh. Nah, ini kan juga bagian dari bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHP itu tadi gitu. Jadi sampai sekarang saat ini pun kan kita masih belum tahu secara jelas, secara gamblang, apakah ada saksi yang benar-benar melihat tentang tindak pidana itu dilakukan atau tidak. Itu kita kan masih belum tahu, karena sampai sekarang pun BAP belum kita terima gitu loh. Jadi kalau misalnya rekan Tohman ini bilang bahwa tidak ada saksi yang ada dalam peristiwa pidana itu tadi, itu saya kira selalu ini dia mencoba ini, karena sampai saat ini pun pasti beliau belum melihat BAP secara keseluruhan. Yang beliau terima adalah kan BAP, paling BAP yang berkaitan dengan saksi-saksinya kan gitu. Dan saya yakin pun pasti penyidik dalam hal ini ya kepolisian punya kejutan nanti. Jadi menetapkan orang sebagai tersangka itu kan tidak serta-merta kemudian main menetapkan saja, pasti kan ada bukti-bukti secara petunjuk yang mau dirasa cocok sesuai bagaimana pasal 184 KUHP tadi itu tadi gitu loh. Jadi tidak gegabah itu menurut kami penyidik menetapkan orang sebagai tersangka gitu loh. Gitu Bang. Ya. Gitu. Nah, berarti begini Bang, rekomendasi dari Kompolnas itu tidak ada kaitannya dengan pokok perkara pidananya ya Bang ya? Jadi kalau kamu melihat bukan tidak berkaitan gitu, tapi begini, rekomendasi itu kan harusnya diajukan, atau rekomendasi itu muncul pada saat pra peradilan belum dilaksanakan kan begitu. Nah, tapi ini kan munculnya setelah pra peradilan dilaksanakan. Dan rekomendasi itu pun sebetulnya kan tidak serta-merta bisa mempengaruhi secara mutlak terhadap proses pembuktian nanti pada saat pemeriksaan pokok perkara gitu loh. Tapi kalau memang kita ingin tahu secara gamblang, secara komprehensif, secara menyeluruh tentang apakah itu bisa berlaku atau tidak, bisa meringankan atau tidak, ya nanti kita lihat pada saat proses persidangan pokok perkara gitu. Siap. Jadi nanti tinggal ditunggu sebentar lagi, paling juga setelah pemilu ini persidangan saya pikir juga tidak akan lama lagi gitu. Iya ya. Itu kan ada kabar dari kejaksaan itu 1 minggu setelah P21 Bang, setelah penyerahan ya waktu itu ya. Ada ucapan seperti itu. Nah ini kan ada kendala barangkali berbarengan dengan pemilu ya. Berarti selesai pemilu dulu barangkali ya Bang? Kemungkinan besar setelah pemilu. Artinya kan begini Bang ya, selama masa penahanannya yang belum habis itu kan sebetulnya masih santai begitu. Artinya kalau saya lihat di jaksa mengatakan 1 atau 2 minggu, artinya kan itu tentatif gitu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa jaksa ini profesional gitu Bang, karena ya sudah bisa meres waktu sedemikian rupa, jangan sampai nanti masa penahanannya habis begitu, dan ini kan pasti akan melanggar hak asasi dari tersangka terdakwa ini gitu. Siap. Memang tadi terjawab sih Bang sama Abang terkait bahwa MA itu apa ya? Sebenarnya ya bukan berarti seperti yang berita yang tersebar, kenapa tidak ditahan-tahan, dan kemudian yang menjadi gregetan masyarakat kenapa nggak ditahan-tahan gitu kan. Ya ini barangkali bagian dari strategi yang tadi dijelaskan ya Bang ya. Betul, kami yakin itu bagian dari strategi pihak kepolisian, pihak penyidik gitu. Karena kami yakin, percayalah Bang, di era reformasi ini, di era supremasi hukum ini
benar-benar memang diagungkan begitu. Tidak, polisi itu akan gegabah menangkap orang sebagai tersangka tanpa adanya bukti, karena resikonya terlalu besar begitu. Nama pihak kepolisian akan tercoreng begitu. Terus penegakan hukum, masyarakat juga akan antipati terhadap penegakan hukum ini ketika polisi juga melakukan tugas dan fungsi secara profesional itu gitu Bang. Kalau saya meyakini, kalau kami meyakini dari kuasa hukum Danu serta keluarga begitu dari korban meyakini bahwa sampai saat ini pun penyidik sudah berlaku profesional sesuai dengan tupoksinya. Hal itu terbukti dengan pra peradilan yang ditolak sama hakim begitu. Itu sih.